Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Kita pada kesempatan kali ini akan belajar bersama mengenai akuntansi keuangan menengah, khususnya chapter ke-17 terkait investasi. Kita masih menggunakan buku karya Kiso, Wigan and Warfield. Nah, saya share dulu. Ya, di pembahasan kali ini, sebenarnya ini sangat luas sekali ya teman-teman terkait investment ini. Kita akan belajar banyak hal di sini, kurang lebih yang terkait debt investment, equity investment, kemudian equity method itu gimana. Yang mana ini kayaknya nggak terlalu luas aja kita bahas karena kita akan banyak membahasnya equity method yang lebih sampai detail itu di akuntansi keuangan lanjutan sampai konsolidasinya. Kemudian evaluasi terkait debt dan equity investment. Kita yang pertama akan membahas terkait debt investment. Jadi sebagaimana teman-teman ketahui, sebenarnya investasi oleh perusahaan itu ada dua. Nah, kalau kita kemarin belajar terkait bond payable kayak gitu, nah, pembeli dari suatu bond payable dia berinvestasi dalam bentuk debt berarti. Jadi pembeli bond payable tadi dia itu adalah debt investment bentuknya yang dia investasikan. Nah, kemudian kemarin kita juga belajar terkait equity, gimana menerbitkan saham. Pembeli dari saham itu berarti dia itu berinvestasi pada equity atau equity investment. Jadi secara jelas ada dua, debt investment dan equity investment, tipe dari financial asset atau aset keuangan. Kemudian motivasi dari investasi tentu teman-teman secara logika tahulah ya untuk mendapatkan return, kemudian untuk mensecure operating finance or financing arrangement with another company. Jadi untuk misalnya ingin menguasai sebagian porsi tertentu suatu perusahaan untuk menentukan arah kebijakan perusahaan tersebut. Misalnya suatu perusahaan ini saingan, ya udah diakuisisi aja supaya nanti nggak saingan tapi bekerja bersama atau misalnya jadi subsidiarinya yang mana kebijakannya mengikuti arahannya dia kalau dia memiliki lebih dari 50% kepemilikan saham. Jadi macam-macam nih motivasinya. Kemudian terkait debt investment itu ya ini klasifikasi. Nah, klasifikasi dan pengukuran terkait aset keuangan itu secara umum ada dua kriteria. Nah, yang pertama itu kriteria what is the company's business model for managing its financial asset. Jadi bisnis model perusahaan itu gimana sebenarnya? Nah, misalnya nih, dalam prakteknya itu apakah bisnis model perusahaan saya misalnya PT Anta ini adalah untuk mencari suatu return atau bisnis modelnya sebenarnya enggak kayak gitu, bukan mencari return, dia itu hanya ingin mencari capital gain kayak gitu. Nah, itu berarti nggak masuk ke bisnis model. Berarti bukan bukan ditunggu untuk held for gain, for return, tapi memang dia untuk diperjualbelikan, trading seperti itu. Nah, kemudian kriteria yang kedua, what are the contractual cash flow characteristic of the financial investment? Nah, karakteristik cash flow-nya bagaimana? Apakah bentuknya itu yang terjamin sebagaimana bunga pada debt, ataupun yang tidak terjamin sebagaimana dividen pada equity investment itu. Jadi bisa jadi kalau tadi kriteria yang pertama itu bisa jadi dia itu untuk trading kah ataupun untuk ditahan kah untuk mendapatkan return atau yang kedua ini dia itu bentuknya karakteristik cash flow-nya itu berupa bunga atau yang rutin ataupun yang tidak rutin harus berupa dividen seperti itu. Nah, summary-nya seperti ini teman-teman. Klasifikasinya ada dua, debt sama equity. Kemudian assessment of accounting kriterianya ini penting. Itu bagaimana menentukan pencatatannya setelahnya. Jadi kriteria yang ada dua tadi, yaitu meets business in model apa enggak. Business model itu maksudnya itu eh, dia itu ditunggu, held for collection, maksudnya itu dimiliki, tidak untuk dijual. Jadi held for collection ini bahasa Indonesia dimiliki seperti itu.
dan eh, and contractual cash flow test. Jadi itu contractual cash flow testnya itu masuk enggak gitu. Apakah dia itu menggunakan bunga yang mana itu tertib tiap berapa bulan atau tiap tahun sekali, ataupun dia itu tidak jelas gitu, tidak tertib, tidak selalu misalnya dividen. Nah, kemudian cek yang kedua itu kriteria doesn't meet the business model test. Jadi dia nggak dimiliki seperti itulah istilahnya. Dia itu bisa masuk trading, bisa masuk held for collection and selling kayak gitu. Nah, kalau masuk kedua-duanya itu nanti berarti meet business model. Jadi dia itu masuk held for collection. Tapi kalau nggak masuk itu bisa jadi masuk ke trading karena mau dijual belikan. Ataupun full collection tapi ketika ini ataupun held for collection and selling dia di, dimiliki tetapi suatu saat sewaktu-waktu pengen dijual kayak gitu. Nah, itu beda pengukurannya nanti teman-teman. Nanti kita lihat di bawah lebih jelasnya. Secara umum nanti kalau yang mid business model ataupun yang dimiliki atau bahasa Inggrisnya held for collection itu pakai amortized cost. Nah, kalaupun yang sebaliknya, yang untuk trading itu pakai fair value. Nah, ini yang setengah-setengah teman-teman. Held for collection and selling, dia itu harus pakai amortized cost, tapi tiap tahun harus menyesuaikan dengan fair value. Itu untuk debt. Kalau yang untuk equity, itu tidak doesn't meet contractual cash flow test. Dia nggak lulus cash flow testnya. Karena dia belum tentu, ya benar, belum tentu menerima return. Seperti halnya bunga. Karena dia mendapatkannya dividen. Yang itu belum tentu. Dia memakai fair value. Umumnya pakai fair value, teman-teman. Tapi nanti teman-teman belajar di sini ada bintang. For some equity investment for which the investor exercise some control over the investee, use the equity method. Jadi nanti kita belajar di AKL lebih lanjut. Bagaimana keharusan menggunakan equity method. Meskipun nanti kita di bawah juga belajar sedikit. Nah, kita lebih lanjut terkait debt investment. Nah, tadi udah kita bahas bahwasanya dari investment itu sebagaimana teman-teman ingat kemarin itu di bond payable. Itu kan teman-teman ada prinsipal, kemudian ada interest yang dibayarkan tiap 6 bulan kah ataupun 1 tahun kah. Ini present value-nya gimana Pak? Sama, present value-nya kayaknya ketika terjadi pembelian suatu debt investment itu sama dengan bond payable yang kita lakukan. Jadi kalau misalnya ada soal UTS itu bisa jadi ada dua pihak teman-teman, pihak pembeli sama pihak penjual. Kemudian present value-nya itu cukup sekali sama aja. Nanti amortized cost-nya juga sama aja. Tetapi nanti memang ketika dijual otomatis berbeda pengakuan untung ataupun ruginya. Kemudian companies group debt investment into three ada 3 kategori secara umum. Held for collection atau bahasa Indonesia tadi saya jelaskan itu dimiliki. Kemudian yang kedua itu held for collection and selling, dimiliki dan dijual gitu. Enggak niatnya itu enggak selamanya gitu. Yang ketiga itu benar-benar trading securities. Gitu. Memang innamal a'malu binniyat teman-teman. Semuanya itu tergantung dengan niat. Lah akuntansi itu uniknya kayak gitu. Niat itu menjadi sesuatu yang berbeda. Kayak gitu pencatatannya. Misalnya nih teman-teman deket sama pasangan itu niatnya apa dulu gitu. Misalnya teman dideketin cowok, cek dulu niatnya tuh. Nah, teman-teman tuh mahasiswa ada yang mahasiswa deketin. Maksudnya ini mau untuk selamanya atau untuk coba-coba kayak gitu. Itu karena pencatatan di hatinya teman-teman harusnya berbeda juga. Jangan sampai ke hati kalau misalnya cuma untuk main-main gitu. Misalnya teman. Sama di sini. Jadi itu dimiliki ataupun dimiliki untuk dijual ataupun diperjualbelikan. Nah, ini kita pencatatannya berbeda. Nah, ini teman-teman. Jadi yang pertama, untuk yang dimiliki held for collection, itu valuation-nya itu pakai amortized cost. Nah, sebagaimana teman-teman sudah belajar di bond payable, sama ini amortized cost yang kayak biasa. Kemudian kalau ada gains or loss itu not recognized, tidak diakui ketika terjadi gain or loss. Nah, tetapi dilalah ya namanya sebenarnya kan pengen dimiliki selamanya sebenarnya sampai maturity. Tetapi misalnya terjadi
hal-hal yang tidak diinginkan sehingga memaksa untuk dijual, itu itu bisa aja diakui gains and loss from sale. Ini other income bisa aja dijual, pas dijual tetap diakui gains or and loss from sale. Dibandingkan dengan apa Pak? Dibandingkan dengan amortized cost-nya pada saat dijual itu. Kalau other income tentu interest when earn, tentu ya tiap bulan kah, tiap 6 bulan kah, tiap setahun kah. Itu yang pertama. Yang kedua, held for collection and selling itu valuation-nya pakai fair value. Sama trading juga pakai fair value. Sebenarnya yang membedakan keduanya ini, kalau held for collection and selling itu recognized as other comprehensive income atau OG, teman-teman. Yang mana itu adalah bagian dari ekuitas. Bedanya kalau trading, dia itu kalau ada perubahan fair value adjustment, itu langsung diakui di net income, di laporan laba rugi. Itu teman-teman, bedanya di situ. Kalau trading langsung diakui, kalau held for selling, held for collection and selling itu tidak diakui. Nanti diakuinya kapan Pak? Ini. Gains and loss from sale. Ketika terjadi penjualan itu baru diakui. Nah, gitu. Kalau yang trading tentu nanti juga tetap diakui kalau memang pas penjualan, ya dia pastilah pasti diakui penjualannya. Kayak gitu. Ketika terjadi loss and gain. Gitu. Bedanya itu ya teman-teman ya, ingat ya. Kalau dimiliki untuk dijual itu direcognize di tiap akhir tahunnya itu di OG. Tapi kalau yang trading securities itu direcognize di langsung di net income. Nah, kita lihat ininya teman-teman. Kita lihat contohnya. Robinson eh, membeli 100.000 8% bondnya dari Evermaster pada 1 Januari 2022 at a discount. Diskon ya teman-teman. Jadi harganya di bawah harga kuponnya, benar. Jadi bond maturity-nya itu 5 tahun ya, ini 2027 kurangi 2022. Dan yield-nya 10%. Ya, ingat ya teman-teman, kalau ini kemarin logiknya gitu ya. Kenapa dia bisa diskon? Logiknya pengennya yang diharapkan itu dia nggak laku bondnya sama si Evermaster. Sehingga dia itu harus membayarkan bunga yang seperti 10% kayak gitu. Inginnya yang lebih tinggi si pembelinya. Makanya ini yieldnya 10% lebih tinggi daripada ini 8% gitu. Kemudian interestnya payable each July and January. Jadi dua kali setahun semi annually. Sehingga teman-teman ingat kalau nanti teman-teman mempresent value tabelnya jangan lupa N-nya karena ini 5 tahun dikali 2 dulu. Jadi 10. Kemudian I-nya jangan pakai yang 8, pakai yang 10%. Sehingga teman-teman, jurnalnya si Robinson itu ketika membayar cash otomatis cashnya di kredit, ketika membeli debt investment otomatis punya debt investment di debit. Senilai present value ini 92.275 atau diskon daripada 100.000 yang nanti terutang akan dia terima selama 5 tahun lagi. Nah, kalau teman-teman ingat, berarti jurnal yang di sisi Evermaster itu apa teman-teman? Ya, betul. Teman-teman dapat cash, berarti debitnya cash pada bond payable. Senilai sama, 92.278. Nah, ini teman-teman tidak saya ulangi nih teman-teman. Amortisasinya sama kayak yang model bond payable. Pokoknya kalau yang bond discount amortize-nya ini sisanya gitu. Sisanya dari apa, Pak? Sisanya dari cash receive dikurangi dengan interest revenue. Kemudian tinggal teman-teman lihat kalau carrying amount-nya itu di bawahnya kupon, berarti tiap pembayaran bunga naik, 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 naik sampai di tanggal pembayaran terakhir itu pas di angka kuponnya 100.000. Kalau yang misalnya kemarin itu premium, tiap pembayaran bunga itu turun-turun-turun. Sehingga pas pada tanggal maturity-nya sama dengan kuponnya. Kemudian, Robinson records the receipt of the ketika dibayarkan revenue di tanggal 1 Juli atau 6 bulan setelah dia memiliki, itu sama. Teman-teman ketika dibayarkan apa namanya bunga ya berarti mendapatkan cash senilai kuponnya 4.000. 4.000 dari mana? Tadi udah ya teman-teman ya.
4.000 dari 8% kali 100, tapi karena setengah tahun ya 4% jadinya 4.000. Kemudian teman-teman kemarin seperti pencatatan bond, teman-teman tulis dulu di interest revenue. Interest revenue teman-teman ambil dari tangan tadi udah buat tabel ya. Kalau kalaupun nggak ada tabel ya teman-teman kalikan carrying amount kali yieldnya 10%. 92.278 kali 10% ketemu. Tapi 10% kalau setahun, tapi kalau setengah tahun berarti 5%. Ketemu 4614. Sisanya masuk ke debt investment. Ini 614 yang menjadi amortisasi, ya amortisasi dari bond tersebut. Gitu. Itu teman-teman. Nah, ya, kalau teman-teman ingat, kalau dari sisi si penerbit bond, atau kalau di sini tadi Evermaster, tinggal dibaliknya. Jadi interest revenue jadi interest expense, cashnya debit jadi kredit, kemudian debt investmentnya dari debit jadi kredit, kayak gitu. Kemudian, sesuai dengan basis kalender, karena akan menyampaikan laporan keuangan di 31 Desember, otomatis mengakui receivable atau pendapatan bunga yang terutang untuk dibayarkan besoknya 1 Januari. Sebagaimana di bond, sama. Teman-teman lihat, cuman ganti aja cashnya diganti receivable di sini, teman. Cashnya diganti dengan interest receivable gini. Jadi cashnya diganti dengan interest receivable fungsi ini, teman-teman. Bedanya itu aja. Kalau teman-teman jadi Evermaster, kebalikannya sama. Interest revenue-nya ini jadi di debit, jadi interest expense, kemudian interest receivable-nya jadi di kredit, jadi interest payable, debt investment-nya di kredit. Kayak gitu. Tapi bukan debt investment tentunya, bond payable di sini ya. Bond payable. Kayak gitu, teman-teman. Kayak gitu, kemudian nah, ketika di akhir tahun di laporan keuangan, otomatis teman-teman si siapa ya tadi ya, si investor di statement of financial position-nya akan muncul debt investment senilai carrying amount-nya sampai 31 Desember. Ya tadi ya 92 udah nambah 2 kali ya di Juli sama di 31 Desember sehingga menjadi 9357. Kemudian interest di current asetnya karena ada yang bunga terutang yang akan dia terima besoknya itu dicatat senilai di sini 4.000. Kemudian di income statement ada interest revenue kayak gini teman-teman. Ini cukup cukup mudah lah ya. Nah, kemudian asumsikan bahwa Robinson menjual investmentnya pada 1 November 2024. 2 tahun berarti ya. 1 tahun. Iya, 2 tahun. 22, 23, 99 Nah, ini ingat teman-teman. Kalau ada rate seperti ini, itu artinya itu dikalikan dengan kuponnya. Kuponnya itu 100.000 kan tadi. Berarti 99,3 per 4%-nya dari 100.000. Sehingga di sini nanti akan di jurnal. Iya, sebelum ke situ, mohon maaf. Sebelum ke situ, teman-teman ini dulu, dilihat dulu diskon amortisasinya. Kan tadi kan di tabel udah ketemu ya. Di tabel udah ketemu satu, ini sama dengan tabel yang tadi teman-teman. Terakhir itu kan 1 Juli 2024. Ketemu 1 Juli 2024 di sini. Nah, kayak gini. Nah, Juli sampai November itu kan udah jalan beberapa bulan. Juli, Agustus, September, Oktober. 4 bulan. Berarti udah harus diakui. Jadi 4 bulannya dari yang harusnya diakui di Desember ini. Gitu. Berarti udah harus diakui yang namanya amortisasi senilai senilai 4/6 kali 522 gitu. Bukan, 4/6 kali 783 sehingga ketemu 522 gitu. Debt investment pada interest revenue sebesar 522. Nah, kayak gitu.
Selanjutnya pada 1 November ketika penjualan, penjualannya kan tadi tulisannya kan 99/3/4. Nah, 99/3/4 itu ditambahkan dengan bunga yang harusnya dia bagian 4 bulan tadi. Kayak gitu. Jadi, eh cashnya yang diterima itu kan harusnya dari bond yang dia jual itu kan 99.750. Di sini nih ditambahkan porsi bunga ini 2667 yang 4 bulan. Yang 4 bulan ini dapat dari mana? Kan dia harusnya dibayar 4.000 ya kan? Kalau 31 Desember atau 1 Januari. Nah, ketika udah 4 bulan ya ini sebenarnya 4/6-nya teman-teman. 4/6-nya dari 4.000 ketemu 2667 sehingga ini cashnya. Kemudian interest revenue-nya ini ya sama ya. 4/6 dari 4.000 ketemu 2667. Kemudian debt investment-nya teman-teman amortisasi dapat dari mana debt investment yang di sini itu sebenarnya amortisasi dari yang sebelumnya ini ada perhitungannya di sini teman-teman. Yaitu di 1 Juli 95671 ditambah yang udah kita jurnal tadi 522 ketemu 9613 taruh sini. Kemudian sisanya either itu gain ataupun loss itu ditulis gain on sale of investment. Nah, karena ini posisinya di kanan teman-teman, berarti gain. Gimana Pak kalau posisinya itu biar balance ini harus di kiri ya, berarti loss kayak gitu kalau misalnya di sini. Ya teman-teman lihat sini, taruh sini. Lossnya berapa kayak gitu. Nah, sebenarnya ini biar nggak ribet, teman-teman itu sebenarnya juga ini bisa kayak gini juga teman-teman. Teman-teman bisa menjurnal yang model kayak gini juga teman-teman. Udah langsung ditulis cash-nya dulu. Cash-nya mana? Ini cash pada debt investment pada interest revenue. Gitu. Tapi angkanya nggak full segini. Misalnya nih yang ini ya. Cara lainnya. Ini sebenarnya kan dapat cash ya. Cash-nya tapi nggak full segini. Nggak 4.000. Nah, kemudian interest revenue-nya juga nggak full segini. Ini juga nggak full segini amortize diskonnya. Anggap aja tulis gini juga boleh cash. Nah, ini saya pakai ini teman-teman mouse jadi susah. Cash berarti di sini cashnya itu 4/6 dari 4.000 ketemu 2667 ya tadi ya 2,6. Nah, kemudian interest revenue-nya berapa di sini teman-teman? Cus 4873 tapi ya 4/6-nya. Nah, 4/6-nya 4873 tadi berarti 2667 tambah 51 ya sekitar pokoknya di sini itu sisanya debt investment itu adalah 4/6-nya dari 78 ini yang teman-teman masukkan di sini ketemu 522. Nah ini interest revenue-nya 4/6 kali 4783 ya ketemu 3 something lah 3 sekian kayak gitu kayak gini juga boleh cash debt investment pada interest revenue sehingga ketika penjualan nanti teman-teman tinggal menjurnal nggak ribet kayak gini tapi tinggal cash yang ini tadi udah di debit cash yang ini pada debt investment pada gain on sale on investment kayak gitu. Itu cashnya yang cuma 99.750 pada debt investment 9613 dan gain on sale investment 3557. Ini cara yang dua. Kalau saya suka yang cara kedua. Nah, kayak gitu. Itu debt investment yang held for collection atau dimiliki. Tapi dilalah tadi ternyata dijual. Mungkin karena terjadi apa gitu perusahaan ini
butuh duit, butuh cash, akhirnya dijual pada pada harga 99,3 per 4 tadi gitu. Tapi yang kedua ini memang model yang kedua ini ya, held for collection and selling. Dia itu memang for collection, tapi niatnya memang sewaktu-waktu bisa dijual kayak gitu. Kalau tadi yang pertama held for collection toh niatnya nggak dijual. Nah, sebenarnya ini sama dengan yang kalau debt held for collection and selling ini tulisannya ini sama dengan eh, held for collection aja. Tapi dia itu harus adjust the amortized cost to fair value. Jadi harus ada adjustment. Amortized cost-nya fair value di tiap akhir tahun atau tiap pelaporan. Nah, bedanya di mana? Kalau ada terjadi perbedaan masuk ke OC. OC itu masuk ke bagian ekuitas. Nah, kita lihat contohnya. Graf membeli 100.000 10%, 5 tahun bondnya, 5 tahun bond pada tanggal 1 Januari 2022 dengan interestnya 1 Juli dan 1 Januari. Kemudian kemudian bond nanti dijual pada 108, which result in bond premium 8.000. Oh ya, dia belinya 108. Berarti ini apa? Ya, premium, teman-teman. Premium. Makanya teman-teman bisa lihat di sini tuh efektif interest rate-nya lebih kecil gitu. Lebih kecil daripada kupon rate-nya gitu. Sehingga si Graf harus membayar cash senilai 108. Otomatis cash di kredit. Debt investment-nya dia catat di debit. Saya ingatkan kembali, kalau teman-teman jadi sisi yang menjual, sisi penerbit bondnya, berarti dapat cash segini di debit, dibalik debt investment-nya menjadi di kredit, namanya bond payable. Kayak gitu. Nah, ini tidak saya ulangin. Untuk membuat tabel ini penting, untuk membuat tabel supaya tahu nanti pas di tengah jalannya di mananya porsi misalnya yang tadi dijualnya nggak pas di tanggal 1 Juli atau 1 Januari tapi tengah-tengah. Kemudian illustration single security in the entry to record interest revenue. Interest revenue sama ya teman-teman ya. Untuk record interest revenue sekaligus amortisasi premiumnya. Ini premium ya. Ingat kalau premium berarti dari 108 turun, turun, turun sampai tanggal maturitas sesuai dengan kuponnya tadi 100 kayak gitu. Otomatis ketika dia dapat duit ada cash nilai 5.000. Kemudian ini kalau ngambil dari tabel ya ini 5.000. Kemudian ini ada di kreditnya ada interest revenue senilai 4.324. Bedanya itu sisanya itu berarti di debt investment. Kalau teman-teman jadi sisi penjualnya otomatis bayar cash. Ini cash ini dikredit. Kemudian debitnya apa? Ya, debitnya bond payable dan interest expense gitu teman-teman. Kurang lebih gitu. Nah, kemudian eh, pada tanggal 31 Desember 2022, karena ini modelnya HFC, Held for Collection and Selling. Oh, bukan, ini ketika akhir tahun. Ketika akhir tahun, dia itu sama dengan yang model HFC, Held for Collection. Dia mengakui interest receivable yang akan dia terima. Jadi sama, dia di sini tinggal bedanya kasnya, apa namanya, akun cashnya diganti dengan interest receivable. Karena baru akan dibayar besoknya, gitu. Tidak saya ulangi. Kemudian, nah, karena tadi ini HFC, and selling beda dengan yang HFC yang tadi di depan itu adalah harus si HFCS ini held for collection and selling itu harus menyesuaikan dengan fair value di tanggal pelaporan. Nah, to apply the fair value method to this debt investment, assume that at December 31st, no, 2022, fair value dari bondnya itu ternyata 105, teman-teman. Padahal kalau teman-teman lihat di sini itu carrying value-nya itu yang bawah.
carrying value-nya itu adalah 106. Berarti ada penurunan, nah, gitu. Ada kerugian, gitu. Tapi unrealized. Karena ini tidak dimasukkan, digolongkan sebagai trading, dia itu kerugiannya masih dimasukkan ke dalam komponen ekuitas. Dalam bentuk akun OCI, Accumulated Other Comprehensive Income. Nah, sebelum dimasukkan ke OCI, dia masuknya akun ini. Unrealized Holding Gain or Loss Equity. Nilai dari mana? 106 dikurangi 105. Kemudian di sini dimunculkan fair value adjustment. Sebenarnya kalau yang akun fair value adjustment ini posisinya di mana Pak kalau di laporan posisi keuangan? Dia itu sebagai kontra account terhadap si debt investment. Jadi seperti kalau teman-teman belajar penjualan ya di akuntansi perusahaan dagang, itu kan ada akun receivable kemudian allowance for bad debt gitu ya. Ya gitu, sama allowance untuk si ini adalah allowance seperti allowance untuk bad debt tadi. Dia itu nempel di akun debt investment. Kalau untung ya berarti debt investment ditambahkan fair value-nya, kalau netnya. Kalau rugi, nah ini karena ini loss ini kan dikredit nih teman-teman. Nah, debt investment kan debit, ini 106. Nah ini nempel di bawahnya. Berarti karena ini kredit, ini netnya menjadi 105 ini. Nah, tadi contoh yang ini apa namanya single security hanya satu. Gimana kalau portofolio? Kita bahas habis ini. Kita izin minum dulu. Kalau portofolio sebenarnya nggak berbeda, teman-teman. Nggak berbeda. Portofolio itu apa ya sekilas ya? Portofolio itu seperti halnya biasanya ya, itu adalah sekuritas-sekuritas yang dikumpulkan jadi satu. Kenapa bisa dikumpulkan? Dia itu either dia itu dipegang oleh manajer investasi yang sama untuk melihat gimana kinerjanya si manajer ini memanage sekelompok investasi itu, ataupun dia sebenarnya dikumpulkan karena memiliki strategi yang sama. Strategi yang sama itu misalnya kalau di sini semuanya ini di kelompok portofolio ini adalah untuk head for collection and selling gitu. Nanti ada kelompok portofolio lagi untuk yang trading gitu. Misalnya kayak gitu. Itu teman-teman portofolio. Nanti ada portofolio lagi untuk yang dimiliki atau held for collection aja. Bisa aja. Atau bisa jadi memang tadi portofolio ini sekelompok ini dipegang oleh Anta gitu misalnya manajernya gitu. Nanti kita lihat manajernya menguntungkan enggak kayak gitu. Macam-macam teman-teman. Nah, eh, kegunaannya portofolio. Tapi kalau yang single hanya satu-satu yaitu lebih ini ya lebih jelas sebenarnya kalau single ya satu-satu. Tetapi memang nggak bisa melihat kinerja seseorang, bisa manajer kayak gitu atau suatu kelompok sekuritas. Nah, ini contohnya itu ada portofolio, ada Watson, ada Enaccom, ada dua doang ya. Sehingga ada total portofolio. Lah, di akhir tahun 2022 ternyata ini kan milik milik web AG ya. Web AG ini fair value-nya ternyata 184. Sehingga rugi dari 293 ke 283. 284. Sehingga ada rugi 9. Nah, inilah yang di jurnal menjadi fair value adjustment gitu teman-teman. Nah ini teman-teman perhatikan di sini ada previous fair value adjustment balance. Ini untuk melihat nanti kita lihat contoh setelahnya ya. Kalau setahun sebelumnya itu udah ada balance-nya fair value adjustment yang mana itu tadi saya jelaskan itu nempel di suatu sekuritas atau nempel kalau di sini di suatu portofolio menjadi akun pengurang atau penambah. Nah, itu di sini eh, nggak ada karena ini tahun pertama. Nanti kita lihat yang tahun kedua. Sehingga ada adjustment oleh si web pada tanggal 31 Desember. Ada karena ini fair value-nya ini nih lebih rendah, otomatis
ada, iya ada loss gitu. Unrealized holding gain or loss equity. Oh, Pak, kenapa masuk equity? Tadi karena ini adalah held for collection and selling HFCS. Gitu. Sehingga di sini akun kreditnya, kenapa kredit? Karena di sini tadi loss ya, teman-teman ya. Kenapa kredit? Karena di sini ada loss sehingga fair value adjustment harus kredit 9537. Pak, kenapa fair value adjustment harus kredit? Ingat tadi ya, fair value ini adalah nempel di sekelompok portofolio ini. Sehingga kalau kredit ini mengurangi dari yang amortize ini. Kalian amortize 293 nanti di laporan posisi keuangan. Ketemu di bawahnya ditambahin fair value adjustment senilai 9537 minus. Sehingga ketemu nanti menjadi 284 netnya. Sesuai dengan fair value. Begitu ya ketentuannya ya. Udah dua, ingat. Yang pertama, kalau held for collection itu pakai amortized cost murni. Tapi kalau yang kedua ini held for collection and selling, itu sama pakai amortized cost plus harus menyesuaikan fair value tiap akhir tahun. Kemudian penjualan HFCS sama ya. Ketika dia dijual sebelum maturity date, dia itu mengakui loss atau mengakui gain gitu. Jadi misalnya dari contoh sebelumnya, web itu menjual, nggak semuanya ini ternyata, menjual Watson doang pada 1 Juli 2023, harganya 90.000. Ketika itu memiliki amortisasinya 94. Lalu gimana? Gitu. Kita hitung aja. 94 amortisnya. Kemudian terjualnya cuma 90. Berarti ada loss di sini, teman-teman. Loss langsung diakui. Otomatis dia ketika menjual dapat cash 90. Kemudian debt investmentnya dia amortisasinya 94. Berarti debt investment kan normalnya di debit ya. Dihilangkan di kredit supaya hilang dari laporan posisi keuangan. Nah, kemudian bedanya keduanya itu masuk loss. Itu bedanya. Nah, kemudian kalau seperti itu di 31 Desember gimana ceritanya? Kan tadi portfolionya itu ada dua, si Watson sama Anacom. Nah, ini tinggal Anacom doang gitu. Tinggal Anacom doang 200. Fair value-nya ternyata saat itu 195. 195. Sehingga ada unrealized gain or loss-nya ada perbedaan senilai 5.000. Saat itu perbedaannya adalah 5.000. Nah, karena ini adalah tahun kedua, maka udah ada previous fair value adjustment. Balance-nya. Balance fair value adjustment-nya di sebelumnya di laporan posisi keuangan ada tuh, teman-teman. Kalau nanti UTS teman-teman lihat di situ di laporan posisi keuangan ada nggak akunnya? Ternyata ada nih akunnya 9537. Sehingga teman-teman mikirnya kayak gini. Dari 9537 harus dibawa ke sini ke 5.000. Dari minus 9537 menjadi minus 5.000. Ayo berarti fair value-nya nambah apa ngurang? Nambah teman-teman. Jadi kalau nambah otomatis jurnalnya kayak gini. Nambah berarti debit ya. Fair value adjustment senilai 537 pada unrealized holding gain or loss equity senilai 4537 kayak gitu. Karena ini suatu portofolio, jadi satu kesatuan. Kalau kalau kayak gini terlihat, oh sebenarnya kalau jadi ini ya, jadi manajer, misalnya ini manajernya ini terlihat, oh lumayan lah ini di tahun kedua ini udah lumayan dia kinerjanya kayak gitu. Udah fair value adjustment-nya udah udah nambah 4.000 gitu. Meskipun masih loss 5.000 in total selama 2 tahun ini. Kayak gitu, teman-teman. Nah, nanti di akhir tahun sebenarnya ada jurnal penutup. Ini unrealized gain, holding gain or loss equity ini di debit, kemudian kreditnya accumulated other comprehensive income yang mana itu masuk ke equity.
Nah, ini nanti ya. Jadi ini ketemu nanti 4.000 itu akan masuk ke sini 5.000. Aku kok Pak di sini 5.000? Iya karena previousnya itu adalah 95, ya kan? 95 di kredit sehingga ketika menjadi 5.000, sehingga ketika di kredit 4.537 akhirnya menjadi 5.000 sehingga di sini angkanya 5.000 bukan 43, jangan balik-balik ya. Statement of financial position otomatis debt investmentnya sesuai dengan tetap sesuai dengan carrying. Oh enggak dengan sesuai dengan sebenarnya nulisnya enggak kayak gini teman-teman. Jadi debt investmentnya ini tetap tetap 200. Kemudian apa namanya fair value adjustmentnya di sini ada fair value adjustmentnya. Fair value adjustmentnya senilai berapa tadi? 5.000 teman-teman. 5 kayak gitu. Wah susah ini pakai ini mos. Tapi ini boleh aja kayak gini juga debt investment ini net teman-teman. Ini net. Net udah menjadi 195. Ini interest receivable otomatis ketika terutang di akhir tahun udah dipelajari ya tadi yang di awal nggak diulangi. Ini loss ini mengakui di laporan income statementnya loss ini mengakui yang tadi penjualan si apa ya Anakom apa apa tadi kayak gitu. Nah itu tadi udah dua, yakni yang HFC Held for Collection, yang kedua ini tadi udah selesai HFCS Held for Collection and Selling, yang ketiga itu adalah trading. Ini benar-benar niatnya ini diperjualbelikan teman-teman, nggak mikirin masalah dapat interest apa enggak. Tetapi ketika dia dapat interest ya tetap dicatat maksudnya. Tapi ini tujuan utamanya itu tadi ya, suatu portofolio ini tujuan utamanya dikelompokkan adalah untuk trading, diperjualbelikan langsung. Misalnya harganya pas turun diserok gitu kalau kata Pak Purba ya. Diserok, kemudian pas ini udah mulai naik, wah ini langsung udah mentok, udah hampir mentok ini langsung dijual. Misalnya kayak gitu. Ini masuk ke trading securities. Itu dihitung harus pada fair value karena dia setiap saat mau jual gitu harus pada fair value. Ketika setiap saat mau jual otomatis dia masanya nggak lama kan sehingga unrealized holding gain and loss langsung reported as part of net income. Jadi udah langsung masuk net income, nggak masuk ke laporan posisi keuangan, nggak masuk ke ekuitas dalam OCI tadi. Kalau HFCS tadi kan masuk ke other comprehensive income, OCI, sehingga muncul di accumulated OCI di ekuitas. Kalau ini langsung. Nah, contohnya Western Publishing ini memiliki portofolio trading. Jadi satu portofolio yang benar-benar trading semua ini. Ada Burlington, ada GM Corporation, ada Charter Communication, bond-bond semua. Pada saat 31 Desember 2022, ini amortized cost-nya ada 43. Tetap dicatat sebenarnya amortized cost, teman-teman. Cuman dia Cuman dia ketika masuk fair value adjustment-nya, dia masuk ke laporan net income gitu. Kalau yang HFCS kan tadi masuk ke equity. Kalau yang HFC nggak ngikutin fair value. Kemudian 184 ketemu total 314. Padahal fair value-nya di akhir tahun itu adalah 318. Sehingga ada net gain sebenarnya. Nah, ini kinerjanya si manajer atau kinerjanya kelompok portofolio ini adalah 3750. Total portfolio untung istilahnya gitu. Lah ini untungnya ini bedanya kalau HFCS tadi masuk OCI, ini langsung masuk net income, bagian dari income statement. Sehingga jurnalnya fair value adjustment pada unrealized holding gain or loss masuk ke income senilai 3750. Ingat ini nggak ada previous fair value adjustment balance, nggak ada sehingga nggak ada penyesuaian di sini udah langsung sama ini pasti 3750. Kalau ada penyesuaian dari tahun sebelumnya teman-teman mikir gitu harus mikir dulu biar jadi 3750 diapain ya gitu.
Jurnalnya harus kredit apa debit ya, fair value adjustment-nya gitu. Jadi pakai logika aja. Nah, itu teman-teman yang terkait tiga ya tadi sudah selesai di sini. Kemudian sebenarnya teman-teman karena IFRS ini mazhabnya adalah fair value, dia itu companies have the option to report most financial assets at fair value with all gains and loss related to change in fair value reported in the income statement. Jadi sebenarnya karena IFRS tadi itu semua event itu HFC, HFCS, dan apalagi trading itu bisa diakui dengan pencatatan fair value. Nggak pakai yang amortized cost. Itu tapi opsi teman-teman. Companies have the option. Teman-teman nanti cek ya kayak gitu. Yang penting itu apa? Yang penting itu adalah konsistensi. Nah, konsistensi dari tahun ke tahun itu harus sama. Jangan sekarang fair value option. Kemudian tahun depan beda lagi metodenya. Tapi kalau memang terpaksa harus beda, itu harus disampaikan secara gamblang di laporan catatan laporan keuangan CLK. Nah, kalau menggunakan fair value option ini, teman-teman, itu nggak bisa portofolio ini harus applied on instrumen by instrument basis. Jadi harus satu-satu. Jadi misalnya nih di depan ini umumnya ya aturannya itu pakai Burlington sendiri, nggak dikumpulin kayak gini. GM sendiri, charter sendiri. Kemudian umumnya ini available only at the time at company first purchase the financial assets or incurs and financial liability. Biasanya pertama kali perusahaan membeli financial asset, misalnya tadi debt investment ataupun memiliki bond payable. Company must measure this instrument at fair value until the company no longer. Jadi memang harus sampai akhir itu tetap fair value, nggak boleh berubah-ubah metodenya. Contohnya, nah, ini contohnya Hardy membeli bondnya si Jerman. Kemudian dia itu pengennya hold the debt investment. Berarti ini apa teman-teman? Kategorinya dia adalah HFC, Held for Collection, HFC. Atau bahasa Indonesia dimiliki. Enggak trading dan enggak HFCS. Sebenarnya harusnya berarti apa kalau yang tadi kita bahas? Harusnya pakai iya, amortized cost, amortized cost, amortized cost. Tapi kalau yang ini kan dia menggunakan fair value option, sehingga dia kita lihat di bawah ini nggak pakai amortized. Nah, kalau di sini dilihat the amortized cost of this investment itu awalnya 100.000. Its fair value at Desember 31 2022 113. Ya, beda ya teman-teman ya. Ada perbedaan. Nah, perbedaan ini adalah subject to adjustment. Nah, bedanya karena ini adalah subject to adjustment dan ini adalah fair value option, itu langsung penyesuaiannya itu nggak fair value, teman-teman. Nggak fair value adjustment, tapi langsung ke investmentnya itu, debt investment, Jerman bond. Pada perbedaannya. Pak, ini kenapa di debit? Ya iya, sebelumnya kan kita membelinya istilahnya carrying amount-nya adalah 100. Kemudian menjadi 113. Nambah dong debt investment-nya di Jerman bond. Oh iya nambah Pak. Nambah berarti di debit. Sama-sama debit kan. Debt investment Jerman bond senilai 13. Nah langsung unrealized holding gain or loss itu langsung masuk income. Gitu. Ini adalah fair value option. Nah, ini juga teman-teman catatannya. Biasanya kalau yang akun langsung masuk debt investment itu selain utamanya ini karena menggunakan fair value option, itu juga yang model instrumen to instrumen basis. Basisnya bukan portofolio. Tapi kalau portofolio dia itu bisa aja dimasukin ke akun fair value adjustment. Gitu. Kayak misalnya ini portofolio kayak gini nih. Ya kan portofolio nih banyak ya, dia masuknya pakai akun fair value adjustment. Kenapa Pak? Karena ya tadi ini satu kesatuan gitu untuk menilai kinerja suatu portofolio. Tapi karena fair value option ini applied instrumen by instrumen, yaitu satu doang. Nah, ini misalnya Jerman bond doang, itu langsung di debt investment, bukan fair value.
Tapi kalaupun teman-teman bingung pakai fair value adjustment juga nggak apa-apa juga sebenarnya kan nanti ketemunya netnya aja. Tapi yang disepakati kayak gitu. Ya teman-teman baca sendiri. Nah, itu teman-teman untuk learning objektif yang pertama. Kita lanjutkan di video selanjutnya untuk learning objektif yang kedua. Sampai jumpa. Terima kasih.